Hai kawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat teman-teman semuanya saja. Di video sebelumnya saya sudah menyinggung atau membahas soal ada dioda yang anget ya, lama-lama menjadi panas. Kebetulan ini sudah saya lepas. Saya pergunakan 3 dioda karena adanya 3 kemarin, dan ini sudah cukup untuk membuat brit ya, tegangan brit. Ada 1 yang panas, yang 2 dingin. Namun yang terjadi di output dioda yang panas ini kemarin sempat mengeluarkan tegangan 30-an volt. Tapi untuk bagian negatifnya yang diodanya malah dingin, justru tegangannya lebih drop lagi menjadi 18 volt. Untuk rakitan HP ini salah ya, janggal lah, tidak beres. Karena untuk lilitan sekitar 8 lilit biasanya bisa mencapai 50-an volt, tapi ternyata hanya di 18 dan 30. Kemudian saya bongkar. Sebelum saya pasang, sebetulnya ini sudah saya koreksi, saya cek. Kalau hanya dicek dengan tester, coba saya lakukan lagi. Terkadang kita itu kan yakin ya komponen ini sudah benar. Nah ini kalau dicek kan beres, tak ada yang short sama sekali. Nah, ketika dibalik tidak ada yang short sama sekali untuk ketiga dioda ini. Namun faktanya ketika digunakan baru ketahuan jelas kalau dioda ini tidak mampu. Akhirnya saya ganti dengan dioda hair ini. Hair 305 4 biji untuk membuat simetris. Sambil nunggu nanti online ya kalau dapat dioda lagi. Untuk sementara mempergunakan hair 305. Kalau teman-teman punya lebih ya di paralel ya, 22 atau 33. Itu sudah cukup banget. Kemudian masih ada yang tanya untuk trafo ukuran fire rate-nya berapa. Kalau kita sedang berlatih ya atau belajar membuat power supply seperti ini, kita gunakan saja fire rate yang ada karena kita memanfaatkan bekas ya, rasoan. Bekas-bekas dari TV itu banyak sekali. Kalau untuk gajun bisa langsung ya, karena bekas-bekas dari TV biasanya sudah ada gapnya. Tapi kalau yang untuk HB, usahakan fire rate-nya rapet ya.
Kalau kebetulan bekas dari TV ya bisa diamplas supaya rapat. Itu ya teman-teman. Untuk besar kecilnya terserah lah. Yang ada saja dipakai untuk belajar. Nanti kalau sudah bisa, sudah paham, bisa diganti-ganti. Dengan begitu kita semakin ngerti lah. Kalau kita hanya berpatokan satu teori akan memusingkan nanti. Kita harus beli yang sama, itu tidak perlu untuk belajar. Gunakan saja yang ada. Jumlah kawatnya bisa dibikin sama, tapi sebetulnya biasanya semakin besar feritnya, kurangi saja nilai jumlah lilitan primernya. Dikurangi 1, 2, sampai 3 lilit lah. Jadi semakin besar semakin dikurangi saja. Oke teman-teman, di sini musim penghujan, semakin deras saja hujan di luar. Tidak apa-apa ya. Sekarang saya cek untuk tegangan outputnya bisa berapa volt. Seharusnya ya 50-an lah paling tidak. Kalau diodanya bener. Ini kali 250. Berarti paling tidak ada di angka 50-an. Nyampe 53 teman-teman. Oke, nyampe 53 volt. Ini yang benar ya, seperti ini. Kemudian hasil outputnya gimana kalau dicek di shotgun ya. Coba saja. Kalau bisa nyampe 12 ampere lebih ya sudah bagus itu teman-teman. Untuk bagian gacunnya, videonya sudah banyak sekali. Rata-rata ya 10 amperan lah. Kalau teman-teman bisa merakit nyampe 10 ampere di 8 ohm, itu sudah bagus teman-teman. Kalau bisa lebih, bisa sampai 11, 12 itu sangat bagus sudah. Untuk lebih lagi rasanya tidak mungkin ya, karena fatnya saja sudah ditentukan untuk ampere maksimalnya. Kalau pengen lebih dari 10 ampere sebaiknya gunakan HB saja yang sudah menggunakan 2 fat. Itu hasilnya jauh lebih baik daripada gacun kalian double fatnya. Itu tidak bisa untuk menyamai HB. Sebelum digunakan untuk ampli ya, speknya dicek, gunakan ampere meter dan damilut. Jangan terlalu rendah untuk cek damilut ya teman-teman, kecuali jika rakitannya sudah benar-benar clear. Jadi pertama gunakan 16 ohm atau 20 ohm,
yang tinggi-tinggi dulu, nanti dikurangi sedikit menjadi sampai 8 ohm atau bahkan kalau berani di 4 ohm. Begitu teman-teman. Oke, untuk di 16 ohm saja sudah mencapai lebih dari 10 ampere ini teman-teman. Nggak perlu lama-lama karena diodanya kecil, cuma HR305. Ini sudah bagus. Di posisi 16 ohm sudah lebih dari 10 ampere itu bagus teman-teman. Kemudian di posisi 8 ohmnya saya rasa lebih dari 15. Nah, notok teman-teman, lebih dari 20 ampere. Oke ya teman-teman, SMPS rakitan memang jos teman-teman. Begitu. Oke, ini sudah layak digunakan untuk power supply teman-teman. Coba saya dekatkan ya. Begitulah, kalau sudah begini bisa digunakan atau dicek untuk power amplifier. Sedikit penjelasan mengenai, lebih menekankan ke trouble ya, ke masalah-masalah yang sering dihadapi untuk teman-teman pemula ketika merakit. Terkadang kita itu sudah yakin kalau komponennya benar, tapi faktanya ketika dicek, ketika selesai dirakit ada banyak masalah. Itu artinya ada komponen yang rusak ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman pemula yang hobi merakit elektronik ya. Sampai ketemu lagi.